Gua udah dalam posisi defisit kalori, Bang. Udah diet dengan tinggi protein, cuman makan sayuran, tempe, telur, ayam aja. Gym tiap 5 hari, lemak perut ngerasa nggak hilang, berat badan tetep. Udah 2 bulan kayak gini. Kalau misalnya kita udah 2 bulan nggak ngerasain progres apapun, mau dari berat badan ataupun dari lingkar perut kita wajib ngehindarin 3 kesalahan yang sering banget terjadi. Padahal kita udah defisit kalori, kita udah makan tinggi protein. Yaitu apa biasanya kesalahannya? Kesalahan yang pertama, gua nggak tahu nih, lu makan proteinnya itu seberapa banyak, apakah lu memperhatikan asupan protein harian lu. Jadi kalau misalnya kayak klien gue ini ya, gue coaching selama sebulan, itu setiap minggunya turun 2,5 cm lingkar perutnya, dan berat badannya turun 2 kilo, yang akhirnya turun sebanyak 10 kg ya, dan lingkar perutnya turun 11 cm. Jadi kalau misalnya kita udah makan tinggi protein, tapi kalau di piring ayamnya cuma satu, yang kecil lagi ya, terus lu tambahin tempe sedikit, itu bukan makanan yang tinggi protein. Kita mau proteinnya itu minimalnya 50-100 gram protein per sekalinya kita makan. Oke, jadi kesalahan yang pertama, kita sebenarnya proteinnya masih kurang. Nah, kesalahan yang kedua, kalau misalnya kita mau nurunin kadar lemak, yang awalnya kayak gue gini 30%, ke kadar lemak 15% kayak gini. Yang paling utama, kita tidak boleh untuk mengabaikan jalan kaki. Karena jalan kaki ini akan meningkatkan pengeluaran energi setiap harinya lebih banyak, sehingga defisitnya bukan cuman omon-omon doang. Sehingga kita bakalan beneran mendapatkan hasil satu minggunya penurunan 3-5 cm perutnya. Jadi kita mau jalan kakinya itu 8.000 sampai 10.000 langkah. Karena nge-gym doang, itu nggak cukup. Itu kesalahan kedua. Kita nggak ngelakuin jalan kaki. Nah, kesalahan yang ketiga, kita masih mengkonsumsi makanan-makanan yang berbahan dasar tepung. Contohnya apa? Contohnya mie, roti, kue, atau makanan-makanan karbohidrat olahan lain. Dan juga kita tidak membatasi karbohidrat, contohnya misalnya nasi, ubi, atau kentang gitu ya. Kita nggak membatasi itu. Kita mau batasin setiap harinya itu 20-50 gram aja per hari. Atau kita nggak usah sama sekali makan karbohidrat, kita makan hewaninya aja sampai kenyang. Itu gua jamin lu nggak usah nunggu 2 bulan, itu seminggu lu udah pasti ada progresnya. Badan jadi lebih ringan, dan kita jadi lebih enak rasanya badannya. Nah, bonus tipnya ya, kita juga wajib untuk tidur yang cukup, 7-8 jam. Kalau misalnya tidur yang nggak cukup, di hari itu kita tidak akan ada progres. Karena hormon pembakar lemak nomor 1, yaitu hormon testosteron, itu bakalan ngedrop sebanyak 20%. Berdasarkan studi ini ya, anak-anak muda dipaksa tidur 5 jam, dia testosteronnya ngedrop. Dan itu sama dengan menua 10-15 tahun tuh kadar hormon testosteronnya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung nih, mulainya dari mana? Gue mau turunin kadar lemak yang awalnya 40% gini, contohnya misalnya ya, kita turunin ke kadar lemak 20% dan akhirnya ke 15% kayak gini kalau buat cowok. Kalau buat cewek dari 45% gini ya, kita turunin langsung ke 20% kayak gini. Gue bikinin nanti menu makanannya, cara masaknya gimana, bahan-bahan makanannya beli di mana, termasuk kalau misalnya kita makan di luar, itu makanannya apa aja yang enak-enak, dan juga program latihan harian di rumah ataupun di gym yang kita bakalan monitor langsung supaya kita bisa lebih konsisten dan hasilnya bakalan jauh lebih terjamin. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di bio. Segitu aja video gue, semoga bantu.